Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Haris di channel gua Blur 51. Hari ini sebenarnya gua lanjutan dari San Mori yang tadi ya. Cuman balik lagi gua akan membahas tentang kecelakaan, penyebab kecelakaan ya. Cuman di sini kita akan coba membahas untuk banyaknya pengendara di bawah umur nih yang bisa membahayakan pengendara jalan lain ya, karena kalian tahu lah pengendara di bawah umur itu mereka masih punya jiwa yang berbeda dan pengetahuan yang mungkin masih sangat dangkal ya. Oke. Jadi seperti biasa gua sampaikan, kita tidak menjudge di sini, cuma kita akan coba untuk menganalisis, mengorek, dan kita akan coba untuk cari solusinya ya. Jadi mungkin kita akan bahas dulu lah. Anak-anak di bawah umur ini yang paling banyak itu yang umur berapa ya? Biasanya sih anak-anak di bawah umur ini antara umur 15 ya sampai di bawah 17 tahun. Biasanya pada saat mereka mulai masuk sekolah itu setelah sekolah menengah atas ya, atau pada saat mereka SMP kelas 3 ya. Kelas berapa ya kalau sekarang ya? Kalau zaman gue dulu SMP kelas 3, pokoknya 1 tahun sebelum SMA lah, menjelang lulus, mau masuk SMA gitu ya, lulus sekolah menengah ya, menengah pertama gitu kan. Biasanya itu mereka sudah ribut-ribut minta motor gitu, anak-anak ini minta motor ya kan. Dan faktornya banyak sih sebenarnya. Oke, gue benerin dulu kabel gue, sorry. Jadi kita akan bahas mengenai secara psikologis dari sisi anak-anak umur segitu ya. Jadi berdasarkan hal yang gue pelajari adalah kalau masa-masa umur di bawah 17 tahun seperti itu, bahkan sampai 17 tahun sampai 20 tahun itu ada juga masa-masa mereka masih mencari jati diri. Mereka masih penasaran, mereka masih nggak percaya kalau misalkan belum mengalami sendiri gitu. Makanya ada penelitian yang menyampaikan anak-anak yang di bawah umur seperti itu mereka akan cenderung melakukan sesuatu yang dilarang gitu. Misalkan jangan berkendara ngebut-ngebut, mereka maka akan ngebut-ngebut gitu, karena mereka belum tahu akibatnya, mereka belum bisa mengiyakan akibat dari kelakuan mereka tanpa mereka merasakannya sendiri gitu. Nah, jadi banyak seperti itulah, mereka masih nyari jati diri, mereka juga masih gampang terhasut oleh teman-temannya, masih terbawa emosional seperti itu kan. Jadi dengan keadaan seperti itu, makanya banyak pengendara-pengendara di bawah umur itu membahayakan pengendara lain. Mereka membahayakan pengendara lain ya. Dan akan coba kita bahas lah dari sini kenapa bisa terjadi banyaknya pengendara di bawah umur ya. Ada faktor intern yaitu faktor keluarga, dan faktor ekstern yaitu faktor secara lingkungan ya. Kalau secara psikologi tadi kita udah bahas tadi. Kalau untuk faktor intern itu secara keluarga adalah macam-macam gitu. Biasanya di Indonesia ya, khususnya di Indonesia ini, karena angkutan umum itu cukup mahal dan kadang-kadang tidak menjangkau daerah yang ingin dituju. Anak-anak ini biasanya berangkat sekolah itu dikasih motor sama orang tuanya, ya kan? Dikasih motor tujuannya supaya lebih efisien, supaya lebih cepat, lebih mudah, lebih menjangkau daerah masuk sekolahnya gitu, apalagi yang masuk ke dalam pelosok-pelosok ya. Dan alasan-alasannya biasanya seperti itu gitu kan. Dan yang untuk faktor ekstern adalah faktor lingkungan gitu. Jadi
anak-anak di bawah umur ini masih masanya gampang terhasut, saya bilang tadi ya. Dia pengen kayak teman-temannya, dia ngeliat teman-temannya punya motor, yang lain punya motor, dia juga pengen punya motor. Bahkan motornya juga milih-milih gitu kan, pengen motor ini, pengen motor itu, segala macem. Terus mungkin juga faktor dari lingkungan tetangganya juga gitu kan. Tetangga-tetangganya banyak yang boleh bawa motor gitu kan, jadi mau nggak mau karena anaknya maksa, orang tuanya ngizinin seperti itu segala macam ya kan. Dan memang beberapa hal dari itu semua memang tidak bisa dihindari ya, memang tidak bisa dihindari. Misalkan masalah efisien terkait dengan ekonomi ya kan, dengan motor lebih irit. Kalau misalkan naik angkutan umum itu mahal dan lebih terjangkau. Kalau misalkan nggak naik motor nanti buat makan mereka susah. Itu salah satu hal yang tidak bisa dihindari memang. Jadi apa yang coba bisa kita lakukan untuk mensiasati hal-hal seperti itu? Jadi ini ada beberapa ide dan usulan dari gua gitu, yang bersifat pribadi gitu kan, dan berdasarkan asumsi gua adalah gua akan melakukan pengawasan terhadap anak dan ketentuan-ketentuan ketat terhadap anak sebelum mereka menggunakan kendaraan sepeda motor. Yang pertama adalah mereka harus lancar bawa motor. Badannya harus sudah sampai, harus bisa berhenti dengan baik, bisa mengerem dengan baik, bisa berjalan dan kontrol gas dengan baik. Secara teknis itu yang akan saya awasin dulu. Benar-benar saya awasin sampai dia benar-benar bisa lincah dan membawa motor itu dengan relax dan baik ya. Kalau bisa profesional seperti itu. Yang kedua adalah saya akan perketat dengan aturan-aturan lalu lintas. Saya akan memberikan gambaran-gambaran kepada dia, memberikan gambaran-gambaran yang logis gitu. Jika kamu melanggar lampu merah, nanti kamu akan tabrakan. Kenapa tabrakan? Nanti ada sisi lain, gini segala macam. Berikan dia suatu motivasi ya, maksudnya. Jika dia melanggar sesuatu, itu dampaknya apa gitu. Berikan penjelasan yang sedetil mungkin hingga masuk ke logika dia, dan sampai dia berpikir bahwa hal buruk tersebut tidak perlu terjadi sama dia. Maksudnya jika dia melanggar lalu lintas, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Cukup dengan penjelasan seperti itu, dia sudah paham tanpa dia harus mengalami kecelakaannya. Oke, itu secara pendidikan ya. Bagaimana secara emosional? Oke, mungkin pendidikan sudah bagus, tapi namanya anak di bawah umur, secara emosional dia akan memendam sesuatu gitu loh. Memendam sesuatu, rasa penasaran yang tinggi di dalam hatinya. Dia taat nih aturan lalu lintas segala macam. Tapi sekali-kali dia pengen banget melanggar. Dia pengen banget kebut-kebutan ya kan segala macam. Pasti, dan itu pasti gitu loh. Itu pasti. Jadi untuk yang supaya kita bisa menyalurkan hasrat keinginan anak-anak ini adalah ada alternatif yang akan saya lakukan, dan saya mencontoh dari teman saya. Teman saya itu seorang pembalap dan anaknya juga dilatih balapan. Kalau saya tidak salah itu dari umur 10 tahun anaknya sudah diajari balapan di sirkuit, bukan di jalanan. Mungkin nanti kalau ada waktu kita akan ngobrol dengan beliau langsung dan kita tanya-tanya lah, kita semacam interview lah, langsung pendapat dari beliau. Bagaimana cara melatihnya, apa dampaknya, kapan mulai latihannya apa saja, terus apa efeknya anak itu setelah balapan dengan berkendara di jalan itu ada. Jadi saya akan mencontoh dia, dan kenapa saya mencontoh dia? Karena saya pun sudah merasakan. Jadi untuk menyalurkan bakatnya, saya akan memberikan dia fasilitas kendaraan motor yang khusus, dan juga membolehkannya di tempat yang khusus, misalkan sirkuit.
kalau misalkan tidak ada sirkuit, ya mungkin ada biasanya satu daerah yang menggunakan gor, stadion, atau tempat-tempat yang kosong, tidak ada lalu lintas, yang tidak membahayakan pengendara lain, itu untuk balap-balapan biasanya ada, ya, biasanya ada. Saya akan fasilitas dia di situ, saya akan dukung dia di situ. Jadi ini semacam bentuk timbal balik. Saya menuntut dia supaya ahli berkendara dan menjadi pengendara yang baik. Sebagai timbal baliknya, saya akan memfasilitaskan dia untuk memenuhi hasrat dan emosinya untuk balap-balapan. Tapi pada tempatnya. Kenapa saya bisa lakukan seperti itu? Karena saya sendiri merasakan sebelum saya ke sirkuit, saya kebut-kebutan di jalan. Pada saat saya ketemu sirkuit, saya jadi ayam sayur. Ternyata kebutnya saya itu tidak ada apa-apanya dibanding yang lain gitu. Dan setelah pas waktu di sirkuit, saya diajari dengan teman saya ini yang anaknya dilatih jadi pembalap ini. Saya diajari sama dia untuk latihan yang benar gitu, road race yang benar. Saya waktu itu balapan road race, videonya ada nanti di sini. Itu saya latihan road race. Dan yang paling penting adalah setelah saya latihan road race, itu perasaan saya jadi santai. Entah saya berpikir berkendara di jalan tuh nggak perlu kebut-kebutan lah, udah buat apa, nggak ada gunanya kebut-kebutan di jalan seperti itu ya, nggak ada gunanya kebut-kebutan di jalan. Toh di sirkuit kalau emang pengen kebut-kebutan di sirkuit, jadi saya ngerasa tenang, sabar, merasa benar-benar nggak penting lah ngebut-ngebutan di jalan. Yang penting berkendara dengan aman dan safe, seperti itu. Cukup sampai tujuan sudah aman. Jadi saya waktu itu balapan dari Sentul itu pulang ke Jakarta Timur. Pada saat saya berangkat itu jalan 80-90 mayoritas kecepatan saya. Pada saat saya pulang dari sirkuit, kecepatan saya itu 50-60 gitu. Entah kenapa jarak sejauh itu saya pulang sampai 2 jam gitu, cuma jalan 60-50 doang setelah balapan. Jarak sejauh itu nggak kerasa berat buat saya setelah pulang dari balapan. Dan sepanjang jalan saya tidak tergoda sama sekali untuk ngangkat gas lebih tinggi daripada itu. Jadi mungkin karena hasrat saya sudah tersalurkan di sirkuit, jadi saya nggak perlu, udah kehabisan keinginan dan hasrat untuk kebut-kebutan di jalan seperti itu. Jadi itu kita butuh a balance. Jadi anak-anak, jangan sampai anak-anak itu juga merasa tidak adil sama kita. Kita tuntut, kita beri dia tuntutan, tapi kita juga beri dia timbal balik berupa fasilitas seperti itu, berupa dukungan-dukungan moral, berupa dukungan hobi-hobi dia. Kita salurkan menuju ke sesuatu yang positif. Jadi pada saat kita memberi pendidikan atau menasihati anak kita, dengan mudah anak itu akan mengerti kita, karena dia akan tahu bahwa orang tuanya memberikan sesuatu, menasihati sesuatu itu kembali untuk kebaikan dirinya sendiri. Jadi itu mungkin cara saya. Jadi ya mungkin itu aja ya pembahasan kita mengenai pengendara-pengendara di bawah umur atau bocil ya. Jadi kalian coba pahami tadi pembahasan saya, kita tidak menjudge pengendaranya, kita tidak membenci pengendaranya, tapi kita coba untuk memahami mereka dan terhindar dari segala bentuk kecelakaan yang diakibatkan dari anak-anak yang di bawah umur gitu. Dan kita juga di sini yang gue tekankan adalah tanggung jawab orang tua itu paling penting sebenarnya di sini, karena anak di bawah umur itu mereka itu belum bisa memiliki arah untuk melakukan sesuatu tanpa ada arahan dari orang tuanya gitu, yang selalu memperhatikan dia gitu. Jika arahan orang tuanya bagus, maka insya Allah anaknya juga akan terarah dengan baik. Ya, kita sama-sama berdoa semoga anak-anak kita juga nanti menjadi anak yang baik, menurut dan bermanfaat ya buat orang lain. Oke, kalau gitu mungkin gua tutup aja ya video gua kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.